Kita lanjutkan yuk keisengan Takagi ke Nishikata. Apakah Nishikata berhasil membalaskan dendamnya atau malah semakin baper sama kelakuan Takagi? Nah, biar nggak penasaran, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Karakai Jouzo no Takagi-san. Manga terbaru dari 100% Cinta Sebelah Tangan baru saja rilis. Tentu saja Nishikata dengan cepat membelinya. Tapi sialnya, Nishikata malah kembali bertemu dengan Takagi yang kebetulan sedang berbelanja di mall itu juga. Takagi di sini menanyakan barang yang baru dibeli Nishikata. Tentu saja Nishikata tidak ingin memberitahunya. Tapi untuk berbohong pun dia takut kejadian sebelumnya terjadi lagi. Di tengah kebingungan Nishikata, Takagi langsung menebak kalau Nishikata pasti membeli 100% Cinta Sebelah Tangan. Tentu saja hal itu bukan hal yang sulit ditebak lagi oleh Takagi kan? Tapi di sini Nishikata masih bersikeras mencoba membuat Takagi berubah pikiran. Maka dari itu Nishikata malah bertaruh kepada Takagi. Dia mengatakan kalau jika tebakan Takagi itu salah, maka Takagi harus menuruti permintaan Nishikata loh. Begitupun sebaliknya. Nishikata mengizinkan Takagi berubah pikiran. Dengan pernyataan itu, Nishikata jadi berharap kalau Takagi akan merubah pendapatnya. Sayangnya, walaupun Nishikata sudah mengancam Takagi dengan pernyataan itu, pada akhirnya Takagi tetap pada tebakannya saja. Dengan terpaksa, Nishikata pun menunjukkan komiknya, dan tentu saja dia jadi harus mengikuti keinginan Takagi hari ini. Karena sudah menang, Takagi pun meminta Nishikata menemaninya belanja. Nishikata tentu saja mengiyakannya, tapi di sini Nishikata tidak tahu kalau Takagi mau berbelanja baju renang. Dan tentu saja suasana ini jadi sangat membuat Nishikata salah tingkah. Lalu di sini setelah kegiatan latihan bersepeda, Takagi menanyakan tentang kemajuan tugas musim panas. Dengan malu-malu Nishikata memberitahu kalau tugasnya belum ada kemajuan sama sekali. Mendengar itu Takagi pun mengajak Nishikata belajar bersama. Tentu saja hal itu sangat dibutuhkan Nishikata, tapi dia juga bingung jika harus pulang dan baru mendatangi perpustakaan jam segini, pasti perpustakaannya sudah tutup. Dengan santai, Takagi mengajak Nishikata untuk belajar di rumah Nishikata saja. Permintaan itu sangat membuat wajah Nishikata jadi memerah, tapi karena dia tidak ingin terlihat salah tingkah, pada akhirnya Nishikata mengizinkan Takagi belajar di rumahnya. Keadaan di rumah Nishikata sedang sepi, dan tentu saja hal ini membuat Nishikata semakin gugup luar biasa. Berbeda sih dengan Takagi, dia masih berani menjalani Nishikata dengan kalimat-kalimat manis. Pokoknya, seharian ini Nishikata salah tingkah terus. Mata kuru ne. Liburan musim panas selesai dan di hari ini para siswa sedang belajar jam olahraga. Materi hari ini adalah maraton dan tentu saja Takagi memancing Nishikata untuk mau mengalahkannya. Bagi seorang laki-laki tentu saja itu hal yang tidak sulit. Bahkan Nishikata yakin kalau proses melatih fisiknya selama ini akan membantu keberhasilannya. Saking percaya dirinya Nishikata, dia menantang lagi Takagi lomba lari. Jika Takagi berhasil 50 meter lebih jauh dari Nishikata, maka Takagi akan dinyatakan menang. Tanpa menunggu waktu lama, Takagi langsung mengiyakannya. Mendengar itu tentu saja Nishikata senang. Takagi masuk perangkap. Tapi sayangnya saat mereka semakin maju ke depan, Pak Tanabe ternyata memberi batas putaran arah untuk murid perempuan dan laki-laki itu berbeda. Tentu saja hal ini membuat Takagi jadi menang deh. Lalu di sini Nishikata baru saja membeli handphone baru. Tentu saja Nishikata memancing Takagi untuk mau memberikan kontaknya. Tapi mau beragam pancingan pun terlihat Takagi tidak tertarik untuk meminta kontak Nishikata. Bahkan sampai jam pulang sekolah. Sepanjang jalan Nishikata merasa heran kenapa Takagi cuek seperti ini. Karena sudah tidak kuat dengan spekulasi yang ada, akhirnya Nishikata pun langsung menanyakan kepada Takagi kenapa dia tidak meminta kontaknya. Takagi tentu saja tertawa mendengar ucapan itu. Sambil nada menggoda, Takagi menanyakan kepada Nishikata apakah dia sangat ingin berkirim pesan dengannya. Dengan tegas Nishikata menolak pernyataan itu. Takagi kembali tertawa kecil. Dia pun akhirnya mengajak Nishikata bertukar kontak sekarang juga. Tentu saja Nishikata mengiyakannya dan tidak lama dari itu mereka pun berpisah. Tapi sebelum pergi, Takagi mengatakan kalau dia tidak sabar loh bertukar pesan dengan Nishikata. Semenjak memiliki kontak Takagi, sebenarnya mereka berdua sampai saat ini belum saling mengirimkan pesan. Nishikata pun teringat dengan pesan dari Nakai semalam yang menurutnya sangat menakutkan. Saking menakutkannya, Nishikata jadi tidak bisa tidur. Maka dari itu Nishikata pun memberikan video itu kepada Takagi, berharap dia ketakutan. Tapi untuk kesekian kali, harapan Nishikata hancur begitu saja karena Takagi ternyata tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Hal ini terjadi bukan karena Takagi pemberani, tapi karena tontonannya ditonton bukan di malam hari.
Menyadari hal itu, Nishikata baru sadar kalau strateginya memang salah. Maka dari itu, dia tidak menyerah. Di malam harinya, Nishikata berniat akan mengirimkan video horor lagi. Tapi belum juga terkirim, Nishikata menerima telepon dari Takagi. Tanpa basa-basi, Takagi langsung menagih video seram. Takagi ternyata sudah menebak kalau malam ini pasti Nishikata akan menjailinya. Nishikata tentu saja kesal, kenapa rencana ini kembali gagal. Di tengah kebingungan, Takagi pun mengucapkan rasa senangnya bisa menjaili Nishikata sampai malam hari, karena kan biasanya di sekolah saja. Sebelum menutup telepon, Takagi memberitahu Nishikata kalau teleponan seperti ini sangat membuat Takagi berdebar. Tentu saja, pernyataan itu kembali menjadi sebuah kejutan lain bagi Nishikata. Singkat cerita, sepulang sekolah Nishikata membahas kalau dia dan teman-temannya sedang lomba mendapat foto lucu. Saat ini, Kimura lah pemegang posisi pertama. Nishikata sangat ingin mengalahkan Kimura. Takagi ini pintar menunjukkan wajah lucu, maka dari itu Nishikata meminta Takagi membantunya. Tapi bukannya membantu biar Nishikata mendapatkan foto lucu, Takagi malah membuat Nishikata lah yang menjadi objek lucunya. Dia mengagetkan Nishikata dan ekspresinya langsung diabadikan oleh Takagi. Nishikata sangat kesal, maka dari itu dia mencoba membalas Takagi dengan memfoto Takagi sembarangan. Tapi karena Takagi sangat peka keadaan, dengan cepat wajah imutnya muncul ketika difoto. Dan pada akhirnya mereka berdua malah mempunyai foto masing-masing. Di hari lainnya, Nishikata dan Takagi kembali pergi ke sekolah bersama. Sepanjang jalan, Takagi menyadari kalau Nishikata bajunya akhir-akhir ini sangat pas. Mungkin karena pertumbuhan tubuhnya. Mendengar itu, Nishikata jadi percaya diri kalau dia memang tambah tinggi. Tapi karena Takagi suka menjalin Nishikata, dia langsung menarik pernyataannya. Menurutnya, kalau dipikir-pikir ternyata Nishikata tidak ada perubahan sama sekali. Nishikata terus mengatakan kalau tubuhnya memang sudah berubah, bahkan tingginya saja sekarang lebih tinggi loh dari Takagi. Sambil tersenyum, Takagi pun mengajak Nishikata ke kuil untuk mengecek secara langsung. Di posisi seperti ini, tentu saja membuat Nishikata canggung. Hanya Takagi saja yang masih tenang mengukur tubuh mereka masing-masing. Takagi menyatakan kalau sekarang tinggi mereka sama. Tentu saja Nishikata tidak percaya. Dia curiga kalau Takagi berjinjit. Dengan percaya diri, Takagi pindah berdiri di hadapan Nishikata. Takagi mengizinkan Nishikata mengukur dan mengecek sendiri apakah ada kecurangan. Dan ternyata memang iya sih, untuk pengukuran sekarang ada perbedaan. Nishikata lebih tinggi dari Takagi. Sambil tertawa kecil, Takagi pun memberitahu Nishikata kalau tadi dia memang berjinjit. Untuk kesekian kali, Nishikata dijaili. Hari ini sedang jam pelajaran melukis. Nishikata dan Takagi dipasangkan untuk bisa melukis satu sama lain. Memandang Takagi seperti ini tentu saja sangat membuat Nishikata tersipu malu. Dia bingung harus melukis seperti apa agar wajahnya tidak menunjukkan kegugupan. Saat Nishikata melamun, dia teralihkan oleh kehebohan Yukari karena Mina menggambar wajahnya tidak sesuai. Dari kehebohan itu, Nishikata jadi mempunyai ide untuk melakukan hal yang sama. Dia akan beralasan kalau gambar ini sesuai dengan bayangannya. Tanpa ragu, Nishikata pun langsung menggambar wajah Takagi. Setelah melalui proses menggambar yang panjang, Takagi pun meminta lebih dulu untuk Nishikata tunjukkan gambarnya. Dengan percaya diri, Nishikata memberikan gambar itu, berharap Takagi akan malu dan marah. Tapi nyatanya, Takagi malah menunjukkan wajah lucu lainnya. Sambil tersenyum, Takagi meminta Nishikata ke depannya menggambar wajah Takagi yang seaneh mungkin. Melihat Takagi yang tidak marah, malah membuat Nishikata kebingungan. Kini Nishikata pun meminta Takagi menunjukkan gambar buatannya, dan saat ditunjukkan, Takagi menggambar wajah Nishikata yang sedang tersipu malu. Nishikata tentu saja merasa wajahnya tidak seperti itu. Takagi pun memberitahu Nishikata kalau sepanjang kelas melukis, wajah Nishikata merah terus loh. Mendengar hal itu, Nishikata jadi salah tingkah. Hari ini Nishikata sangat bersemangat pergi ke sekolah, semua ini karena ramalan yang mengatakan kalau zodiak Nishikata hari ini akan mengalami keberuntungan yang luar biasa. Di ramalan itu tertulis kalau hari ini zodiak Nishikata akan memberikan serangan kritikal, berarti satu serangan saja akan berdampak besar. Nishikata memikirkan serangan apa yang akan diberikan kepada Takagi, karena sampai jam pulang sekolah saja, Nishikata belum mendapatkan momentum itu. Di tengah lamunannya menjali Takagi, teman sekelas Nishikata mengajak Nishikata bermain game. Tapi karena demi bisa menjali Takagi, terpaksa Nishikata menolaknya, padahal dia sangat ingin main game baru itu. Takagi yang menyadari kegundahan Nishikata menanyakan kepada Nishikata, kenapa Nishikata tidak ingin pergi bersama teman-temannya saja. Nishikata pun menjawab kalau dia ingin pulang bersama Takagi. Satu kalimat itu menjadi serangan kritikal ternyata bagi Takagi, karena dia langsung tersipu malu. Menyadari kalau ucapannya agak memalukan, Nishikata pun menjelaskan kalau maksudnya ingin pulang bersama adalah karena ingin menjali Takagi, tidak lebih dari itu. Setelah menjelaskan, Nishikata pun berlari dengan sangat kencang. Tren akhir-akhir ini adalah saling bertukar surat untuk menyampaikan pesan kepada teman ataupun orang yang disukai. Para murid laki-laki jadi membayangkan jika mendapat pesan cinta juga. Saat Nishikata kembali ke bangkunya, dia malah dikejutkan dengan surat yang terselip di buku.
Nishikata tentu saja jadi salah tingkah. Bagaimana kalau surat ini adalah surat cinta dari seseorang? Sejauh ini, Nishikata mencurigai dari Takagi sih. Tapi jika dipikir-pikir lagi, bisa jadi kalau surat ini adalah surat jahil. Melihat wajah Nishikata yang kebingungan, Takagi langsung menanyakan kepada Nishikata tentang keadaannya. Daripada menebak-nebak, Nishikata langsung menanyakan kepada Takagi, apakah surat ini dari dia? Dengan senyuman penuh kemisteriusan, Takagi langsung mengiyakannya. Tapi Nishikata harus membukanya sekarang juga loh. Takagi akan menunggu jawabannya nanti sore. Hah? Kenapa harus menunggu jawaban? Apakah ini surat cinta? Nishikata sangat gugup untuk membukanya. Secara perlahan dia pun membuka kertas dan ternyata di sana tertulis sebuah ajakan pulang sekolah. Sebuah kekecewaan yang luar biasa dari Nishikata. Sekarang kita akan mengintip ke masa lalu Nishikata dan Takagi, hari di mana mereka pertama kali bertemu. Di hari pertama sekolah, Nishikata sayangnya terlambat masuk kelas dan tentu saja ini sebuah kerugian bagi Nishikata karena dia sangat ingin bisa memperkenalkan diri ke teman-temannya. Setelah semua murid terkumpul, Pak Tanabe pun mulai membagi tempat duduk dan disinilah Nishikata berkenalan dengan Takagi. Nishikata sangat menyayangkan duduk di belakang, ditambah lagi teman sebelahnya perempuan. Di tengah rasa kesalnya, Takagi tiba-tiba menanyakan Nishikata alasannya telat. Dengan wajah kesal, Nishikata memberitahu Takagi kalau semua ini karena seseorang yang bernama Takagi. Di sini Nishikata belum sadar kalau perempuan di sebelahnya bernama Takagi. Selesai jam istirahat, Takagi pun memberitahu Nishikata kalau Takagi tahu loh alasan Nishikata telat, pasti karena Nishikata mengembalikan barang seseorang ya. Nah, Nishikata langsung terkejut, kenapa Takagi bisa tahu? Takagi pun mengeluarkan sebuah sapu tangan bertuliskan namanya, dan disinilah Nishikata baru sadar kalau tadi sapu tangan yang dia ambil adalah milik gadis di sampingnya. Dari ekspresi Nishikata lah yang membuat Takagi sangat senang menjali Nishikata sehari-hari. Singkat cerita, di kelas Takagi memberitahu Nishikata kalau hari ini adalah jadwal pembagian tempat duduk yang baru. Berarti pagi ini adalah pagi terakhir mereka duduk di sini. Baik Nishikata dan Takagi sebenarnya merasakan sedih yang luar biasa, tapi di sini Nishikata menutup kesedihan dengan menunjukkan rasa syukur karena nanti tidak akan dijaili lagi. Wali kelas pun masuk kelas dan meminta semua murid mengambil nomor kursi. Hasil dari undian, terlihat kalau Takagi dan Nishikata duduk berjauhan. Kini teman di samping Nishikata adalah Mano, sedangkan Takagi bersebelahan dengan Kimura. Tapi Kimura langsung meminta kepada siapapun untuk mau bertukar dengannya. Kimura tidak ingin duduk depan guru. Itu adalah sebuah kesempatan kan, Nishikata tinggal bertukar dengan Kimura dan alhasil nanti bisa duduk bersebelahan lagi dengan Takagi. Tapi karena dia terlalu lama berpikir, sayangnya saat Nishikata meminta untuk bertukar kursi, ternyata sudah ada yang duluan bertukar dengan Kimura. Nishikata sangat kecewa karena tidak ada kesempatan lagi kan. Di tengah rasa sedihnya tiba-tiba terdengar suara Takagi di sampingnya. Nishikata tentu saja bingung kenapa yang di sampingnya tiba-tiba Takagi bukan Mano. Takagi pun memberitahu kalau yang bertukar dengan Kimura adalah Nakai. Nakai tidak bisa duduk di belakang karena matanya buram. Tentu saja pindahnya Nakai memancing Mano untuk duduk di samping Nakai juga. Maka dari itu Mano pun minta tukar kursi deh dengan Takagi. Mereka berdua pun sama-sama senang karena ternyata hari ini bukan hari terakhir kebersamaan mereka. Selesai deh season satunya, kisah romantis yang sangat tipis-tipis sih, tapi ternyata banyak yang suka ya, Mimin gak nyangka deh. Karena ini masih season 1, otomatis Mimin nanti akan mereview season lanjutannya. Makasih buat kalian yang setia sampai part ini, sampai jumpa lagi di next video. Jamatane, arigato gozaimasu.